complicated when it hurts. Welcome back to the start of the second qualifying session. Oke, halo semua, ketemu lagi di channel Godioris. Dan hari ini di seri keempat di Heres Grand Prix, sebenarnya kita bakal ngelakuin sesi Q2. Karena tadi kemarin kita udah lolos dari sesi FP3 ke Q2 langsung. Karena emang kemarin itu kita lagi masa-masa on fire banget cuy di lintasan. Apalagi kemarin ketika di seri Thermal Trio Hondo kita nggak bisa untuk tampil bagus. Makanya kita hari ini berusaha lagi agar nantinya di klasemen langsung merangsak nih dari posisi 5 ke posisi minimal ya di posisi kedua mendekati Franco yang ada di puncak klasemen sementara waktu. Dan hari ini kita udah pisah sama Scorpion selaku helm kita di musim lalu karena emang kemarin tuh penampilan kita buruk banget. Makanya sama si Scorpion mereka memberikan diri untuk mencabut kontraknya sehingga sekarang kita bersama helm yang lokal pride yaitu KYT. Lihat nih, ini adalah penampakan dari helm KYT milik Asep yang sedemikian rupa masih dengan warna dasar yang sama yaitu warna kuning, misalnya dengan warna dari Warback milik Asep Surasep. First corner, flying lap kedua. Sesekali kita di lap pertama belum bisa tembus ke posisi yang bagus, bahkan kita hanya bisa untuk mentok di posisi genap. Dan kali ini Joan Mir menjalin the way atau pole sementara waktu bisa Ducati milik Asep Surasep mengambil alih posisi pertama dari Joan Mir selaku rider dari Suzuki. Kita fokus ke fighting. Ini dia luar biasa 0,2 di set pertama. Bisakah di set kedua kita mendapatkan lagi gap dengan Joan Mir yang ada di posisi pertama. High speed corner track rules dan kita bakal terus ngepush nih. Kita nggak boleh lengah karena ini kita udah pakai TCS 20. Luar biasa set kedua minus 0,007 yang berarti kita memiliki kesempatan bisa mengalahkan Joan Mir di sesi Q2 kali ini. Q fokus Q fighting. Meskipun TCS 2 juga engine backnya 3, kita nggak masalah karena kita masih bisa memiliki anti wheelie yang full. Jadi itu nggak terlalu berpengaruh sama kecepatan dari motor Ducati Lenovo milik si Asep. Nah di sini kita kayaknya agak sedikit kalah karena kita kurang bagus ngambil jalur. Makanya hari ini kita gapnya kayaknya bakal tangkap bener aja 0,3 yang berarti kita masih ada kesempatan lagi untuk mengejar meskipun gapnya itu agak jauh. Dan semoga aja bisa mendekati Joan untuk posisi pertama atau minimal kita bakal start dari posisi kedua atau ketiga. Ini dia final sector menuju tikungan terakhir. Sedikit lagi kesempatan bagi Asep untuk bisa meraih pole di GP Heres. Dan akhirnya hasil Razi menuju garis finish. Dan ini dia kita meraih untuk posisi ke dan 2. Yes, luar biasa. Malah 12 kita terangkan cuy. Let's have a look at the times after the second and last qualifying session. Oke, ini dia lumayan banget nih kita hari ini di GP Heres seri keempat, tepatnya di awal mula seri Eropa. Kita udah bisa untuk start dari posisi kedua atau di road, apa yang berarti ketika hari ini udah bisa tampil bagus ketika sesi kualifikasi dan nggak mesti harus bagus di sesi race aja. Jadi semuanya nanti di sesi race kita bisa tembus ke posisi 1. Ya paling nggak kita harus ngelawan si Joan Mir yang ada di posisi puncak. Apalagi di belakang masih ada Miguel Oliveira serta Alex Rins yang kemarin si Miguel Oliveira di Termas tampil sangat superior meraih posisi pertama. Hello and welcome to the Jerez de la Frontera circuit. Just a few more minutes before the MotoGP Spanish Grand Prix finally begins. We are moving now to the starting grid, where the MotoGP riders are ready to start the race. Tension is sky high, but these guys are seasoned pros, able to withstand any kind of pressure. Ini gak tau kenapa feeling gua nih hari ini kayaknya KTM bakal tampil kuat lagi kemarin GP Termas karena kemarin itu kan si Miguel dia emang kenceng karena emang dia start dari posisi pertama. Hari ini di GP Heres kita masih ngewanti-wanti nih jangan sampai nanti si Miguel ternyata memberikan sebuah kejutan dengan sangat tampil sangat kencang sekali dan bisa mengimbangi laju dari Ducati milik Asep Surasep. Tapi nggak masalah karena kita masih memiliki anti wheelie dan masih pengembangan. Kita semoga aja bisa nanti untuk mengalahkan KTM serta semua tim, semua rival yang ada di sesi race di MotoGP Heres di GP Spanish seri keempat. Kalian untuk soft hard aja kita bakal pakai karena ini hari ini untuk pengereman kayaknya nggak terlalu
butuh ban yang keras, makanya kita pakai sama aja. Kemudian belakang kita pakai hard karena emang di sini kita pakai TJS 2, itu yang berarti kita mengawanti-wanti nih supaya hati-hati supaya ban belakang nggak cepet habis. Karena emang kita nggak pakai TJS yang full, itu bakal berpengaruh banget sama tingkat keausan ban kita. Just a few moments to go until the start of the Spanish Grand Prix. These riders know it will be vitally important to take the first curve perfectly. Oke semua, ini dia seri kelas MotoGP untuk Jerez Grand Prix Spanish GP. And on the way, ini dia seri keempat KTM Factory lagi-lagi. Sedugaan nampaknya KTM Factory merangsang ke posisi pertama dan dua kita overtaking tepat dari sisi kiri. Alex melebar dan Taka kembali merangsang dari sisi kanan, mengambil alih posisi ketiga dari Ducati, dan Joan Mir terseok-seok ke posisi ketiga. Sekarang keempat akhirnya bagus sekali dengan Fabio Quartararo. Nampaknya Joan Mir kembali melawan kita overtaking dari sisi kiri. Kita overtaking Joan Mir dan Fabio Quartararo crash di belakang. Nampaknya pembalap dari Yamaha pabrikan dan Paul Espargaro juga seperti biasa di GP Jerez selalu makan korban ketika udah selepas dari start, itu di tikungan ketiga. Dan Danilo Petrucci crash juga. Astaga, itu wah parah banget cuy. Hari ini rame banget pembalap yang crash. Tapi untungnya sih si Asep nggak sampai kena imbasnya kayak waktu itu bersama si, kalau nggak salah di season kalau nggak salah waktu sama Yamaha Pertamina, tapi kita udah hentian karirnya. Makanya kemarin tuh waktu di Jerez itu benar-benar parah banget. Mungkin yang udah nonton waktu itu benar-benar paling parah banget yang pernah gua alamin. Dan itu adalah video kalau nggak salah sebelum channel Gudioris itu dihack. Jadi ya udahlah, nggak apa-apa, kali ini kita fokus sama channel yang baru karena kita masih memiliki target untuk nantinya kita bakal room tour di 50.000 subscriber. Kali ini di Final Sector. Dan dua rider di depan kita yaitu Taka serta Miguel. Jauh banget. Ya ampun, itu mereka benar-benar kayaknya lagi ngepost banget supaya bisa meraih gelar juara dunia di musim ke-7 tepatnya. Nah, kali ini Taka, Miguel rapat sekali. Sementara Asep masih cukup jauh, tapi tenang aja, di trek lurus kita bisa memiliki momentum yang bagus seperti Ducati yang paling emang menonjol di kecepatan ketika udah menuju penghujung trek lurus. Oke, menuju tinggal kedua di set pertama. Tepatnya kali ini di lap kedua. Bisakah kita mendekati Taka serta Miguel? Karena ini kita nggak boleh berlama-lama. Kita harus bisa untuk mengejar mereka. Minimal nanti di lap ketiga kita udah bisa untuk mendekati si Taka serta Miguel. Kali ini Brad Binder crash di belakang. Lagi-lagi ada lagi insiden di mana tadi juga kita tahu bahwa ada pembalap yang crash juga tadi, seperti Fabio Quartararo, Paul Espargaro serta Dan Petrucci yang crash di tempat yang sama. Jadi kayaknya mereka benar-benar, pokoknya AI di GP Jerez tuh nggak ada yang beres, percaya aja. Sama kayak di Misano di tikungan ke-10 itu nggak ada yang beres karena emang itu mereka juga suka ngelebar, bahkan kadang juga suka ada yang barbar sendiri, bahkan mereka juga suka nabrakin player atau sesama AI, padahal mereka tuh sesama komputer loh cuy. Kok bisa ya gitu kan? Oke, hampir ngelebar, astaga, hampir aja kita ngelebar, hampir aja nginjakin grass atau rumput yang ada di pinggir aspal. Luar biasa. Meskipun hari ini ada 4 korban, yaitu Fabio Quartararo, Petrucci, kemudian Paul Espargaro serta Brad Binder. Kita harus berdoa supaya nanti di next lap kita nggak sampai ngelihat ada lagi insiden yang sangat membahayakan bagi para pembalap. Final Sector, Q-Focus Q-Fighting, Ducati Factory, Lenovo Ducati membuka mengejar Taka serta Miguel. Nampaknya di lap ketiga. Sebentar lagi kita udah mulai rapat sama di Taka. Bisa Ducati Taka di lap di depan. Pasti bisa, kita bakal fokus mengejar Taka Nakagami. Dan di lap ketiga awal Oliveira Surasep menjadi fast lap. Luar biasa Ducati, pembuktian Ducati di GP Jerez. Kita nggak boleh lengah. Ini tadi yang start dari pole pertama si Suzuki Joan Mir, tapi kayaknya hari ini mereka semuanya kurang beruntung cuy. Bahkan si Franco Morbidelli yang sempat tampil superior di seri kedua hingga seri pertama hingga seri kedua, sekarang dia udah nggak ada baunya, dia nggak bisa untuk tampil di baris depan. Bahkan hari ini malah si Miguel Oliveira yang sangat superior di dua seri terakhir itu seri termasuk sama di seri Jerez kali ini. Kayaknya hari ini kita nggak bisa untuk memperhitungkan siapa yang bakal menjadi lawan kita nanti untuk musim kali ini menjadi juara dunia. Apakah Oliveira, Franco, atau mungkin Taka? Oke, overtaking Taka dari sini karena kemudian duel side by side lagi di sektor ketiga. Luar biasa, akhirnya Taka berhasil kita bayang-bayang untuk posisi kedua. Q-Focus Q-Fighting cukup melebar. Semoga saja hari ini di sektor terakhir
kita bisa mengalahkan Taka dengan sebagus mungkin tanpa harus ada kontak, tanpa harus membuat pembalap yang lain crash di sebelah kita. Oke, final sektor, akselerasi lagi. Makin rapat, nampak jelas bahwa kita bisa mengalahkan Taka di sini. Tapi di final sektor kembali mencari peluang, mencari celah dari Taka di sini. LCR Honda demi sebuah kita bertanya untuk posisi kedua. Ini dia, akselerasi mengejar Taka Nakagami dari sisi ke kiri kita bertanya dan nampaknya langsung bisa kembali di defense oleh Taka. Akselerasi kita overtaking Taka Nakagami dengan secepat mungkin. Ini dia pembukti Ducati di track lurus dan saatnya sekali overtaking Taka dari sini dan akhirnya nice move Asep, luar biasa. Kita heartbreaking, kita block pas langsung serangan dari Taka dan akhirnya Taka melebar. Luar biasa, akhirnya Ducati Lenovo berhasil melakukan pembuktian bahwa emang Ducati paling rajanya ketika udah di track lurus. Kali ini di high speed corner, meskipun susah tapi kita masih bisa memiliki momentum ketika udah di penghujung top speed. Lap keempat sektor kedua awal. Sebelum track lurus kita pasti bisa mencari peluang untuk mengejar Miguel Oliveira dengan cara top speed serta late braking dari Asep Surazep. Nah, kalau ngomongin soal Ducati kita bahas saat ini, sepertinya ada satu hal yang paling gak gue suka, yaitu ketika buka gas. Karena emang sih kita pakai TCS cuman TCS 2 aja, makanya ketika di tikungan cepat itu kita kalau buka gas itu selalunya kita nge-sliding. Makanya kita suka kacau kalau udah di exit corner. Bahkan itu ya kita kadang suka telat buka gas supaya itu kita nggak nge-sliding, karena kalau kita sering banget nge-sliding itu yang ada ban belakang kita serta kecepatan kita itu nggak bakal bagus, justru malah ngedown banget. Cuma makanya hari ini kita benar-benar harus bermain dengan sangat santai. Meskipun di akselerasi kita kalah, tapi di penghujung top speed atau di track lurus yang sangat panjang itu kita bisa ngejar dengan sangat cepat. Jadi pasti bakal ada plus minusnya di antara semua pabrikan yang pernah kita pakai. Kalau KTM itu dia lebih nyaman di pengereman serta tikungan, sedangkan kalau di track lurus itu KTM susah banget buat ngalahin Ducati. Sedangkan kalau Yamaha kayaknya paling enak banget buat di tikungan. Kadang juga enak buat di track lurus, cuman kadang lebih senang aja kalau pakai Yamaha itu ketika udah di tikungan. Bahkan tikungan yang chicken itu benar-benar enak banget cuy. Oke, lap kelima, 2 lap lagi. Dan Honda itu kalau Honda masih kerasa berat buat tarikannya, tapi nggak tahu kenapa motornya stabil banget. Track lurus, tikungan itu stabil. Cuman kalau udah untuk buka gas kayaknya masih agak berat. Rasanya tuh kayak kita pakai motor yang kalau dibuka gas responnya lama, tapi kayaknya enggak sih temen, karena memang suara aja. Karena biasa untuk sound dari motor itu mempengaruhi dari feeling kita. Tapi yang pasti stop motor harus selalu kalian pakai, karena itu bakal berpengaruh banget. Itu kata dari player MotoGP Esport Indonesia yang kenal sama gua. Oke, ini di tempatnya menuju entry corner tikungan di depan. Kita heartbreaking mendekati Miguel Oliveira, kita overtaking dan sekarang dan masih belum bisa. Dikit lagi. Luar biasa, 2 lap terakhir KTM semakin berjaya melawan Ducati Factory. Bisa Ducati mengalahkan Miguel Oliveira di sini dengan semaksimal mungkin, karena kali ini kita suka kalah di tikungan cepat cuy. Oke, entry corner tikungan ke-8 tepatnya mengangkat kembali Miguel di sektor ketiga menjelang sektor keempat. Sedikit lagi kita pasti bisa mengalahkan Miguel Oliveira dengan cara yang sangat bagus sekali tanpa harus ada kontak. Dan saatnya fokus mengejar di akselerasi menuju high speed corner di 1, 2, 3 tikungan lagi sebelum garis finish untuk lap ke-5 selesai. Kita mengalami lap ke-6 dan tinggal 1 lap lagi yang bakal kita manfaatkan, kita gunakan untuk bisa mengalahkan Miguel Oliveira. Mengalahkan KTM bisa Ducati dengan sangat paksa mengalahkan KTM di sini. Akselerasi menuju lap ke-6 atau last lap MotoGP HRS. Kita membuktikan bahwa kita bisa mengejar KTM dengan sangat paksa di breaking. Kita overtaking Miguel dari sekarang nampaknya dikit lagi dan hampir bisa tadi. Sayang sekali Ducati masih belum bisa mengalahkan KTM untuk set pertama. Bisakah kita di final lap, last lap MotoGP HRS mengalahkan KTM dengan sangat cepat sekali? Ini KTM benar-benar kencang banget tanpa harus kita sadar, itu KTM memang paling klop banget di GP HRS kali ini. Ini dia tepatnya kembali di akselerasi high speed corner cukup lebar, maaf menjadi crash. Yamaha keduanya crash di belakang saya sekali. Ini dia high speed corner tikungan ke-5 mengejar Miguel di track lurus menuju entry corner di depan. Bisa kita overtaking Miguel dan saat ini kita overtaking Miguel dengan sangat paksa. Kita heartbreaking, kita blok pos langsung dan luar biasanya kita bisa mengalahkan KTM sebentar melebar, malah ngelebar saya sekali. Lagi-lagi KTM, astaga, kontak lagi. Ada kontak dengan KTM Factory. Miguel Oliveira sangat-sangat krusial sekali melawan Ducati Factory milik Asep Surazep. Sektor ketiga akhir
Kita overtaking dari Miguel Oliveira kembali melawan Ducati. Kita Fabio kembali segeri. Kita overtaking dengan sangat pas naginya kali ini Miguel ngedefense cuy. Oke, kita overtaking dari sisi kanan. Ada peluang kita overtaking dengan sangat paksa di tikungan ke-10. Akselerasi segmen terakhir. 3 tikungan lagi. Kita masih bisa mengalahkan Miguel Oliveira tepatnya di tikungan terakhir. Ini dia. Semoga aja bisa. Semoga masih ada kesempatan mengejar Miguel Oliveira. Ducati harus menang. Cukup dari yang tadi. Ini dia tikungan terakhir kita overtaking Miguel. Tapi si Miguel kembali mendefense kita. Tenang aja. Ada akselerasi menuju top speed di garis finish. Dan kita overtaking Miguel. Dan luar biasa. Akhirnya KTM kita kalahkan di akhir balapan. Detik akhir sebelum garis finish kita bisa mengalahkan KTM dengan sangat cepat di akselerasi dengan kekuatan dari Ducati, faktor yang sangat-sangat sempurna untuk MotoGP RS kali ini. Wah, salut banget cuy. KTM kita libas ketika di akselerasi menuju gap, itu benar-benar kayaknya si KTM bakal sedih banget sih. Waduh, kali ini klasemen kita berhasil menggeser Franco Morbidelli serta Miguel Oliveira dengan jarak hanya 1 poin aja, yang berarti hari ini nampaknya pesaing kita di musim kali ini benar-benar banyak banget, gak cuma 1-2 orang aja, bahkan si Alex Rins Joan Mir masih sangat rapat untuk seri Harris kali ini. Jadi kita nanti di next seri kita nggak boleh nyerah, kita nggak boleh terlalu berbahagia karena masih ada 16 seri lagi yang bakal kita lakuin dan bakal kita pertarungkan untuk perebutan gelar juara dunia di musim kali ini. Jadi oke semua, kalau gitu kita langsung aja teman video kali ini dan kita bakal ketemu lagi teman nanti di next video. Kalau gitu terima kasih nonton dan oke, bye, ciao. And now he and his mechanics are rightly going to party. Picking up again live from the track, where the top 3 riders have just arrived on the podium for the award ceremony. Each Grand Prix makes its own story, but these guys will definitely be ones to keep an eye on in races to come.